Yo, what's up guys, I'm back. Apa kabar kawan-kawan semua? Ya, semoga kalian baik-baik saja di keadaan seperti ini. Berhubung gue di rumah aja nih, jadi dari kemarin itu gue mikirkan, kira-kira di rumah aja gini enaknya ngapain ya? Karena lama-kelamaan di rumah kan, ya pasti boring kan. Dan setelah lama mikir mau buat apa, akhirnya kepikiran nih buat video lagi di YouTube. Karena sudah lama tak upload kan di YouTube. Jadi gue kepikiran buat video ceritakan pengalaman waktu traveling gitu. Dan kebetulan juga tahun lalu, tepatnya di bulan April ini juga ada pengalaman sedikit traveling dan mengalami kejadian horor di Fathum Nasi. Nah, by the way buat teman-teman yang belum tahu Fathum Nasi itu berada di Pulau Timor, tepatnya di Timur Tengah Selatan. Kalau buat teman-teman yang masih bingung tempatnya di mana, bisa di-search aja di Google, pasti ketemu kok. Itu semacam dataran tinggi, salah satu dataran tinggi di Pulau Timor itu, namanya Fathum Nasi. Jadi awalnya gini, sekitar tanggal 17 atau 18 April gitu, gue berinisiatif untuk ngajakin teman-teman gue buat camping di Fathum Nasi. Karena waktu itu kita kan jarang ketemuan juga kan. Jadi singkat cerita itu semua sudah fix deal untuk camping ke Fathum Nasi. Jadi sebenarnya itu kita total berdelapan, tapi dua teman gue lagi nge-cancel pas hari hanya. Jadi total kita berenam semua. Jadi waktu itu kita pembagian tugas nih, bawa tenda, kompor portable, gas portable itu, senter sama makanan dengan cemilan-cemilan gitu sih. Gua nih kebagian tugas bawa tenda sama kompor gas portable. Nah, waktu pembagian tugas itu gua ditugaskan bawa kompor gas portable sama satu tenda. Karena kita berenam kan, gak mungkin satu tenda berenam kan. Jadi kita cari solusi buat cari tenda lagi. Nah, lagi ngasik cari-cari tenda, tiba-tiba teman gua ngomong, nih gua punya satu tenda, mau nggak? Ya otomatis maulah. By the way, teman gua namanya Brahma. Kalau lu nonton ini memang bangsat kau. Nah, si kampret ini nggak bilang kalau tendanya bentuknya itu gimana. Dan bodohnya gua juga nggak mastiin tendanya bentuk seperti apa. Kalau nih anak nggak bawa salah tenda hari itu, mungkin malam yang horor itu nggak bakal terjadi sih. Jadi singkat cerita semua sudah fix nih. Kan waktu itu plannya 17 atau 18 April, itu di sekitar hari Rabu atau Kamis. Jadi jalannya kita di hari hanya itu di tanggal 20-an, tepatnya hari Sabtu. Jadi singkat cerita semua sudah fix, alat-alat barang-barang semua sudah fix, sudah ready. Tanggal 20 siang jam 2-an gitu kita on the way. Dan sampai di Soe itu sekitar jam 5-an. Kayaknya jam 5-an sih. Dan feeling gue waktu di Soe, kalau kita jarak tempuh, kan jalan kita juga gak buru-buru kan. Jadi feeling gue sampai di Fathum Nasi itu pasti udah malam. Dan benar, sampai sana udah jam 7. Nah, waktu sampai sana kan udah malam nih. Jadi nyari tempat itu juga gak maksimal lagi, soalnya udah gelap kan. By the way, kita kesana pakai motor. Nah, jadi itu kita mondar mandir buat cari lokasi yang pas. Jadi lokasi foto ini oke, dari setelah foto yang tadi itu kita ke bawahnya dikit buat cari lokasi yang lebih maksimal lagi daripada tempat yang tadi. Nah, waktu kita ke bawah itu perasaan gua udah gak enakan gitu. Jadi posisi gua itu waktu itu di belakang. Waktu pergi gua duluan. Jadi waktu mau balik lagi tempat ke atas tadi, gua posisinya paling belakang. Jadi gua kan pengen center dari belakang gini buat nyenterin teman-teman gua yang dari depan. Jadi waktu nyenter, perasaan gua udah nggak enak. Jadi udah kita pelan-pelan naik ke atas buat tenda. Ini ada videonya di sini. Nah, ini si kampret Brahma nih. Waktu buka tenda, buka satu tenda, plak, oke, bagus, sesuai ekspektasi. Yang punyanya Brahma ini, tahu kan terpal, tenda-tenda yang terpal aja gitu, yang harus pakai kayu buat ngeganjal gitu, baru pokoknya bentuk segitiga.
Coba nanti gue cari, taruh fotonya di sini. Pokoknya seperti itulah. Ya, jadi mau gimana lagi, otomatis malam itu kita berenam dalam satu tenda. Malam berlalu, kita buat kopi di dalam tenda, nyemil-nyemil gitu. Sekitar jam 1 atau jam 2-an gitu, gua temenin teman gua buat ngerokok di luar. Ini nih klimaksnya. Waktu itu teman gue kan lagi ngerokok di depan gue, jadi lagi ngobrol-ngobrol. Teman gue namanya Denny, dia lagi ngerokok. Tiba-tiba bulan itu apa ya, kayak awan kebuka, jadi bulan yang nyorot ke bawah gitu. Jadi sinar cahaya dari bulan itu jelas sekali. Jadi tempat itu terang kan. Jadi teman gue bilang begini, si Denny nih bilang, Radit, coba tolong foto beta dong, mumpung bulan lagi terang. Jadi oke lah, gua foto. Posisi ini HP kayak macam lurus gini. Foto gua jepretnya 3 kali tanpa gerak. 1, 2, 3. Nah, di foto yang ketiga itu sangat-sangatlah aneh. Kenapa? Di antara 3 jepretan itu, salah satu foto yang terakhir apa yang kedua itu, Denny-nya nggak ada, tapi ada bayangan putih yang digantikan dalam frame itu. Kalau mau ngomong teknis tentang foto, gue pasti ngerti kayak aperture HP-nya low gitu kan. Jadi kalau waktu jepret, kalau kita goyang langsung gambarnya kabur gitu kan. Itu gue tahu, tapi foto ini jelas-jelas gue handheld gini. Dan diam, posisi diam, gak gerak sama sekali. Baru sadar itu waktu selesai foto. Jadi waktu gue nunjukin Denny, nih foto, set. Si Denny nih, lihat gue, kayak lu pernah lihat sesuatu yang aneh, tetapan sama teman lu gini. Gue langsung tetapan sama dia kan, gini. Dia lihat gue lihat dia juga, tapi gak ngomong apa-apa, diam aja. Waktu itu gue belum ngomong kalau itu apa atau apa. Kalau gue ngomong malam itu berarti kita packing barang semua, packing tenda, packing barang-barang yang sudah ditaruh dan otomatis harus pulang. Lalu setelah kejadian itu yang pertama. Udahlah, gue sama dia diam-diam aja. Masuklah tidur. Nah, waktu tidur ini, atau mungkin karena kita beribut kali ya di atas kayak gunung gitu, kita ribut juga kan. Mungkin ya nggak tahu sih penunggu di situ atau apa gimana yang negur atau gimana, nggak tahu sih. Jadi waktu sudah dari kejadian yang foto tadi, kita masuklah ke tenda. Masuk ke tenda, kita kan posisinya berenam, jadi tenda itu nggak terlalu besar sih. Jadi posisi kita itu tidurnya menyamping gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan posisi gua itu paling ujung sebelah kiri. Nah, waktu tidur itu gua sangat terasa sekali. Waktu lu tahu nggak posisi kalau lu tidur di kayak misalnya kain sweat ini, kain hoodie ini, tenda kan, kulit lu nempel di tenda ini. Posisi gua kan di paling pojok, jadi apa yang kegesek dari luar itu pasti kan bisa rasa. Nah, jadi gini, waktu itu gua posisi lagi ngebelakangin gini kan. Ini tendanya, kain tendanya dari belakang sini kan. Udah tidur, tiba-tiba kayak 5 jari gitu. Anjing, gue merinding bangsat. Jadi 5 jari itu, tapi bukan langsung jarinya, tapi kayak ada kuku yang panjang gitu. Jadi kayak di belakang gue gini. Di saat itu gue langsung diam. Tapi kayak gimana ya perasaan lu, kayak ada sesuatu yang bikin lu takut dan tapi lu gak berani ngomong. Itu pertama kali gue ngerasain gangguan dari makhluk halus. Jadi setelah kejadian waktu ngegaris itu, gue pun diam sampai pagi. Dan yang tahu kejadian foto sama ngegaruk di belakang gue itu cuma gue sama Denny. Bukan, maksudnya untuk yang fotonya itu gue sama Denny, karena kita saling tatap-tatapan kan, karena kita dua yang mengalami kejadian itu. Dan kejadian yang tangan ngegaruk apa itu,
di belakang gua itu, gua yang ngerasain sendiri. Nah, setelah 2 kejadian tadi, gua pun diam. Denny pun juga diam, dan kita diam sampai pagi. Nah, saat pagi itu baru gua ngomong sama teman-teman gua bahwa tadi malam itu gua nemenin Denny ngerokok di luar sambil fotoin Denny. Ini ada hasilnya. 3 foto ini, satunya nggak ada Denny tapi ada bayangan putih gitu. Sayangnya foto ini kehapus di iCloud lama gua. Sayangnya itu sih. Tapi kalau gua ketemu atau apa gimana, gua upload di sosmed apa gimana biar bisa dilihat juga sih. Karena foto itu real, benar-benar bayangan putih yang ngegantiin Denny dalam frame itu. Karena 3 frame, 1, 2, 3 fotonya jepret ini, nggak goyang sama sekali. Tapi di salah satu foto itu ada yang ngegantiin Denny dalam frame itu. Nah, kan udah pagi kan, baru gue tunjukin. Semua anak-anak teman-teman gue langsung tercengang. Anjing, teman-teman gue juga bilang gini, untung kalian berdua diam malam itu. Kalau enggak, kita langsung bubar dan pulang Kupang malam itu juga. Ya, mungkin itu saja pengalaman dari gua. Gimana ya? Mungkin malam itu kita juga ribut kayaknya karena kerebutan tempat untuk tidur kan. Mungkin ada yang datang menegur atau apa gimana gitu, nggak tahu sih. Tapi percaya nggak percaya, makhluk halus gitu pasti ada sih. Ya, kalau saran gua ke tempat baru itu jangan yang aneh-aneh. Ya, mungkin itu pengalaman cerita horor dari gua waktu traveling. Mungkin teman-teman bisa ambil baiknya dan buang buruknya. Ya, mungkin itu saja video kali ini, cerita horor. Mungkin teman-teman yang punya cerita horor yang mungkin lebih seram dari ini bisa tulis di komen di bawah ini. Ya, mungkin itu saja cerita dari gua. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.